Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini akan membawakan tugas presentasi minggu ketiga Diklat Kompetensi Profesi Perwakapan dengan judul Proyek Wakaf Uang. Sedikit menjelaskan tentang kembali definisi wakaf uang, di mana wakaf uang adalah memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf uang juga merupakan salah satu pilar utama ekonomi dalam masyarakat Islam. Wakaf uang merupakan salah satu pijakan bagi ekonomi Islam untuk melakukan kreativitas dalam bersedekah. Kemudian saya menjelaskan 3 hal mengenai proyek wakaf uang, mengambil dari keseluruhan garis-garis besar proyek-proyek yang ada dalam wakaf uang. Yang pertama adalah dana permodalan usaha tanpa riba. Kemudian yang kedua adalah dana abadi untuk pembangunan fasilitas ibadah dan lainnya. Yang ketiga adalah dana abadi untuk program di bidang sosial, pendidikan, dan kemaslahatan umat. Penjelasan sedikit mengenai dana abadi permodalan tanpa riba. Kita ketahui bersama bahwasanya pelaku usaha sering mendapatkan kesulitan yang mereka hadapi dalam hal pengembangan usaha mikro miliknya. Usahanya tentu akan mengalami stuck atau mengalami perkembangan tergantung dari segi permodalan yang mereka dapatkan. Sehingga tidak heran banyaknya pelaku usaha terperangkap dalam sistem permodalan yang nantinya akan menjadi duri dalam daging, di mana mereka secara terpaksa mengambil permodalan dalam tanda kutip riba, meminjam kepada tengkulak atau rentenir, sehingga kendalanya selalu berpikir bagaimana cara untuk membayar piutang kepada tengkulak rentenir tadi. Kemudian dana abadi permodalan ini justru diharapkan mampu mendorong produktivitas pelaku usaha mikro agar dapat mengembangkan praktik usahanya tanpa perlu berpikir pengembalian modal tersebut. Yang kedua adalah dana abadi untuk pembangunan fasilitas ibadah dan lainnya. Dana abadi wakaf ini juga sering diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas ibadah seperti masjid, pesantren, dan fasilitas lainnya yang menunjang kemaslahatan umat. Selain itu, pembangunan dana abadi ini juga khusus dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti dana abadi masjid khusus ramah difabel agar memudahkan kaum difabel dalam beribadah. Selanjutnya, dana abadi untuk program di bidang sosial, pendidikan, dan lainnya, di mana dana abadi ini diperuntukkan bagi ketiga bidang ini, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut mengenai kemaslahatan umat. Kemudian pada bidang sosial contohnya
sangat melekat pada program pengentasan kemiskinan agar mereka dapat berdaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pada bidang pendidikan, terwujudnya sarana dan prasarana yang baik dan program pendidikan yang efektif. Tentunya pada bidang sosial saya cenderung menggarisbawahi bagaimana impact atau dampak yang ditimbulkan sehingga dana wakaf ini sehingga dapat memberdayakan masyarakat. Itu intinya. Seberapa dalam, seberapa jauh impact yang kita berikan agar dana abadi ini memang betul-betul tersalurkan dan membuat perubahan, bahkan impact itu sendiri bagi masyarakat. Kebutuhan pendanaan dan target wakaf uang, di mana kebutuhan pendanaan dan target wakaf uang lebih difokuskan kepada instrumen-instrumen investasi wakaf uang yang akan digunakan. Ya, investasi instrumen-instrumen itu tentunya tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan kepada pilihan-pilihan investasi wakaf uang. Ya, contoh ya, ada 4 pilihan investasi wakaf uang. Yang pertama adalah deposito bank syariah, mana deposito bank syariah ini merupakan salah satu produk perbankan sebenarnya deposito dalam kategori tabungan berjangka dengan prinsip mudharabah gitu. Kalau bank perbankannya syariah. Dengan bagi hasil 3,5%, pajak 20%. Kemudian deposito BPRS adalah investasi dana dalam bentuk deposito dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yaitu investasi dana dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Bagi hasilnya 5%. Kemudian deposito BMT, di mana investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan bagi hasil sebesar 7%. Kalau fintech ini lembaga keuangan yang memberikan alternatif bagi individu yang membutuhkan dana, baik itu perorangan maupun perusahaan, sesuai dengan prinsip syariah. Dengan sistem bagi hasilnya 15% dan pajak 20%. Lanjut. Kemudian suku hanya dapat dilakukan apabila mendapat jadwal penawaran dari Kementerian Keuangan. Ini apabila dilakukan ya, ada persetujuan dari Kementerian Keuangan. Lanjut pada rencana penghimpunan wakaf uang. Saya menggarisbawahi ada 3. Yang pertama adalah strategi fundraising, kedua adalah efektivitas strategi fundraising, yang ketiga adalah manfaat penghimpunan uang. Strategi fundraising saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah langsung dan tidak langsung, di mana langsung ini adalah metode yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Contoh-contohnya adalah direct mail, jemput bola, kotak khusus, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak langsung ya tentu kebalikan dari langsung, di mana metode yang digunakan atau akomodasi yang digunakan bersifat tidak langsung pada respon wakif. Contoh adalah relasi atau image campaign, event, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat penghimpunan uang. Di mana manfaat penghimpunan uang tentunya membutuhkan waktu setahun 2 tahun sesuai dengan target
yang harus dicapai, dan berapa hasil yang diraih. Ya, kesimpulannya dari beberapa materi yang saya paparkan adalah wakaf uang seyogyanya harus memberikan impact atau dampak yang begitu besar kepada masyarakat agar dampak-dampak sosial yang terjadi di masyarakat itu dapat terminimalisir dengan baik. Tentunya tujuannya sangat mulia, dan saya ingin menggarisbawahi kembali bagaimana kita seorang wakafpreneur, wakaf pricing, agar memberikan dampak yang begitu besar sehingga muncul pertanyaan seberapa besar dampak yang kamu berikan, dan kita mampu menjawabnya dengan kita dapat memberikan dampak yang besar dan lihat dari buktinya. Akhir kata, terima kasih atas apa yang saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.